Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Syahra Aprilia dengan NIM 202402010110. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul tentang memahami 3 pilar ilmu pengetahuan dengan dosen pengampu yang saya hormati, Pak Vinsa Adi Pratama MAG dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kendari. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang mengapa saya ingin mengambil materi ini. Salah satu ciri yang menonjol dalam Islam adalah perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Al-Quran sangat mendorong kaum muslimin untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menempatkan orang beriman dan berilmu pengetahuan pada derajat yang tinggi. Dalam hadis juga disebutkan, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, kita perlu melengkapi ilmu pengetahuan modern yang berdasarkan pada nilai materi dan sekularisme menjadi ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai Islami. Landasan berdirinya sebuah bidang ilmu menurut filsafat adalah memiliki 3 pilar, yaitu ontologis sebagai objek ilmu dan epistemologi sebagai metode ilmu, dan yang terakhir aksiologis sebagai tujuan ilmu. Baik, langsung saja kita masuk ke 3 pilar ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ontologi. Secara bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Dan secara istilah, ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Ontologi dikaitkan dengan objek ilmu dalam pandangan Islam, terbagi menjadi 2, yaitu pertama, objek ilmu yang bersifat materi, maksudnya adalah objek ilmu yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan. Contohnya ilmu sains, ilmu eksak, ilmu politik, sosial, budaya, psikologi, dan lain sebagainya. Kedua, objek ilmu yang bersifat non-materi, berlawanan dengan objek materi. Pada non-materi ini tidak bisa didengar, dilihat, dan dirasakan. Hasil akhir dari objek non-materi ini lebih sebagai kepuasan spiritual. Contohnya, objek yang berbicara tentang ruh, sifat, dan wujud Tuhan. Kita masuk ke pilar ilmu pengetahuan yang kedua, yaitu epistemologi. Secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya epistem, artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Dan secara istilah, epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Jadi, epistemologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substantif. Dan ketika ontologi berusaha mencari secara reflektif tentang yang ada, berbeda dengan epistemologis yang berupaya membahas tentang terjadinya dan kebenarannya suatu ilmu. Serta epistemologi juga membahas tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Baik, kita masuk ke 3 pilar ilmu pengetahuan yang terakhir, yaitu aksiologis. Salah satu cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya disebut aksiologi. Aksiologi mencoba untuk mencapai hakikat dan manfaat yang ada dalam suatu pengetahuan. Diketahui bahwa salah satu manfaat dari ilmu pengetahuan yaitu untuk memberikan kemaslahatan dan kemudahan bagi kehidupan manusia. Ini yang menjadikan aksiologis memiliki peran penting dalam suatu proses pengembangan ilmu pengetahuan, karena ketika suatu cabang ilmu tidak memiliki nilai aksiologis, akan lebih cenderung mendatangkan kemudaratan bagi kehidupan manusia, bahkan tidak menutup kemungkinan ilmu yang bersangkutan dapat mengancam kehidupan sosial dan keseimbangan alam. Berpijak pada landasan aksiologi, suatu pernyataan ilmiah dapat dianggap benar bila pernyataan ilmiah tersebut mengandung unsur aksiologi di dalamnya, yaitu adanya nilai manfaat bagi kehidupan manusia. Baik, itulah materi yang bisa saya bawakan. Kita masuk ke kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan telah menjadi bagian penting bagi kehidupan sosial masyarakat, dan ilmu pengetahuan dapat menjadi tolak ukur untuk melihat maju atau mundurnya suatu bangsa. Maka ketika suatu bangsa memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang sempurna, maka semakin modern juga kehidupan masyarakat. Namun sebaliknya, jika ilmu pengetahuannya terendah,
maka kualitas masyarakat di suatu bangsanya juga ikut rendah. Hal tersebut menjadi ilmu pengetahuan yang sangat penting dan berpengaruh di suatu bangsa dan menjadikan masyarakat bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.